Berkunjung ke Jalan Malioboro, Yogyakarta waktu malam hari sangat mengasihkan dan memberikan kesan tersendiri dan juga sensasi tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Asal Bagimu. Pada kesempatan sekarang saya akan melaporkan kepada saudara-saudaraku perjalanan nostalgia kami di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya mulai dari Tugu Palputih sampai kepada Malioboro dan nantinya berakhir di 0 km Yogyakarta. Sengaja kami memilih dua objek ini adalah pertama karena dia memiliki nilai historis mulai dari sejak zaman Mataram Islam kuno sampai kepada era revolusi kemerdekaan RI, dan juga sekaligus bernostalgia dengan daerah-daerah yang kami kunjungi semasa kami muda dahulu. Oke, saudaraku, mari kita lihat bagaimana kondisi dari Tugu Palputih itu sekarang dan juga daerah Malioboro itu di dalam konsep kekinian. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum berikan subscribe, kami berharap Anda akan berikan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Guna adalah untuk eksistensi dari channel kesayangan kita agar terus memberikan informasi yang bermanfaat. Oke saudaraku, selamat menonton. Oke saudaraku, objek pertama yang kami kunjungi adalah Tugu Palputih. Kami mulai perjalanan dari Jalan Mangkubumi melewati stasiun kereta api Tugu, dan di dalam perjalanan kami juga melewati kantor surat kabar Kedaulatan Rakyat yang sangat berjasa dalam mengelorakan semangat kemerdekaan. Saudaraku, hari ini saya berada di Simpang Tugu Yogyakarta. Tugu ini cukup bersejarah karena apa? Karena disinilah dulu pertemuan antara pihak RI dengan Belanda dalam penyerahan kota Yogyakarta. Tugu Palputih Jogja ini berada di pusat kota Yogyakarta, berlokasi di Simpang 4 Jalan Mangkubumi, Diponegoro, Sudirman, dan Jalan Sangadi. Tugu ini didirikan oleh Sultan pada tahun 1755 atau 1756 yang juga sebagai penggagasnya. Menurut filosofi Jawa, kepemimpinan ditandai dengan pendirian sebuah tugu atau monumen dan bisa juga sebagai batas wilayah atau batas istana. Tugu pertama yang dibangun Sultan cukup tinggi, yakni lebih kurang 25 meter. Tugu yang sekarang kita lihat adalah bikinan Belanda dengan tinggi lebih kurang 15 meter. Tugu tersebut bernama Palputih, sedangkan tugu yang pertama kali dibuat oleh Sultan bernama Galaguli. Nilai historis dari tugu ini adalah di mana di simpang ini tentara Indonesia mulai menyerang Belanda dan terus maju ke selatan Malioboro, dan di lokasi ini juga tempat penyerahan Jogja dari Belanda ke Indonesia yang disaksikan oleh perwakilan PBB. Oke saudaraku, sekarang kita lanjut ke Malioboro. Malioboro adalah daerah yang paling populer di Yogyakarta, baik siang maupun malam selalu dikunjungi oleh para pendatang atau pemukim.
Malioboro dibangun pada tanggal 7 Oktober tahun 1756, sering dilalui oleh para petinggi atau penggawa keraton Mataram Islam, terutama saat keraton berada di Kartosuro. Oke saudaraku, penelusuran kita mulai di 0 km Jogja. Kita menuju ke arah utara. Di sini kita jumpai Monumen Sarangan Umum 1 Maret 1949. Dan disinilah pusat pertempuran antara tentara Indonesia dengan tentara Belanda, dan pejuang RI menduduki kota Jogja selama 6 jam. Di sebelah utaranya terdapat Benteng Vredenburg atau Benteng Belanda. Saudaraku, Jalan Malioboro ini sekarang sudah dibagi menjadi 4 zona dan 2 teras. Oke saudaraku, sekarang kita berada di zona 3 dan zona 4 pada teras 1. Sebelum penataan, zona dan teras 1 dan 2 belum ada. Teras dimaksudkan untuk dibangun adalah untuk menampung para pedagang kaki lima yang selama ini mengambil tempat di trotoar dan di depan toko-toko. Sejak penataan, wajah Malioboro semakin indah dan nyaman. Trotoar yang berada di kiri dan kanan jalan sudah disediakan tempat duduk yang lumayan banyak, dikasih taman-taman yang indah dan fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga kawasan Malioboro sekarang ramah wisata, nyaman untuk dikunjungi baik siang maupun malam, dan tentunya tetap memperhatikan kearifan lokal. Malioboro mulai ramai dikunjungi sejak dibangunnya Benteng Vredenburg di ujung selatan Malioboro. Malioboro semakin pesat dan ramai saat Belanda menjalin kerjasama hubungan dagang dengan orang-orang Tionghoa. Pada tahun 1887, pemerintah kolonial Belanda membangun stasiun kereta api yang sekarang bernama Stasiun Kereta Api Tugu. Oleh karena itu, Jalan Malioboro dibagi 2 bagian. Bagi masyarakat Jogja, Malioboro ada keterkaitannya dengan Gunung Merapi dan Pantai Laut Selatan. Malioboro, di mana ini adalah merupakan tempat bagi pedagang-pedagang yang tadinya ada di kiri kanan Malioboro, sekarang dipindahkan ke teras ini. Oke saudaraku, mari kita lihat. Teras Malioboro ini atau Malioboro 2 ini berada di zona 1. Oke saudaraku, sekarang kita berada di zona 2 dan beginilah kondisi di zona 2. Jalan Malioboro pada sore dan malam hari sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Jumlah pengunjung malam hari diperkirakan 2 atau 3 kali lipat dari jumlah pengunjung pada siang hari. Kenapa lebih ramai malam daripada siang hari? Karena siang hari wisatawan yang berkunjung banyak ke objek-objek wisata yang ada di sekitaran Yogyakarta seperti Prambanan, Borobudur, Keraton Yogyakarta, dan lain-lain sebagainya. Pada malam hari kita dapat menikmati kulineran malam di teras 1 dan teras 2, atau duduk-duduk santai di taman-taman yang ada di trotoar yang sudah dibuat sedemikian rupa menariknya, atau belanja oleh-oleh, dan bisa juga Anda keliling sekitaran Malioboro atau Yogyakarta dengan menggunakan atau naik cikar atau andong yang berbeda
bentuknya, modelnya dengan bendi atau andong yang ada di daerah lain. Di samping itu kita juga menyaksikan atraksi seniman-seniman jalanan. Pokoknya kunjungan kita ke Malioboro pada malam hari memiliki sensasi tersendiri. Saudaraku, sekarang kita berada di lokasi Malioboro Zona 2. Di sini juga terdapat sebuah mall yang cukup megah dan dapat kita kunjungi dengan nyaman. Ini adalah salah satu lorong yang ada di Teras 2 Malioboro. Kami berada di Teras Malioboro 1. Jadi pedagang kaki lima seluruhnya yang berada di kiri kanan Jalan Malioboro semua dipindahkan di sini. Sebagai tambahan informasi, di lingkungan Malioboro arah ke Stasiun Tugu juga disediakan Selasar Malioboro. Tempat ini menyediakan oleh-oleh Jogja dan makanan-makanan basah dan kering khas Jogja, serta ada kafe dan kopi shop. Oke saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang perjalanan nostalgia kami ke Tugu Palputih dan Jalan Malioboro, Yogyakarta yang sangat mengesankan. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silakan di-share kepada teman yang lain. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.